Kami sampai di sebuah desa terpencil di atas pegunungan yang dikepung pemandangan indah sekali. Akhirnya bisa memenuhi undangan sahabat lama Om Ari dan Mbak Ipung. Halo, saya Bang Den. Saya Kak Beda, bersama mobil kami yang bernama Seruling Senja. Kami Road Trip Indonesia. 8 tahun hidup nomaden di jalanan di berbagai kondisi alam Nusantara. Terbang bebas kemana suka tanpa batas waktu. Kopi yang enak gitu saya. Di atas pegunungan yang sepi dan terpencil terdapat sebuah bangunan berusia 127 tahun. Ternyata di cuaca dingin begini ikannya juga hidup loh. Iya. Kuat ya mereka. Kuat mereka. Kita kedinginan. Kami sangat menyukai tempat seperti ini. Selain sejarah, ada udara dingin yang menusuk tulang di sini. Ini pohon yang tua sayang, ini pohon yang masih ada yang ada di foto itu masih ada di sini. Foto zaman dulu. Dikelilingi hutan dan perkebunan yang jauh dari mana-mana. Suasananya begitu tenang dan damai. Kami menginap beberapa hari untuk menikmati suasana yang betul-betul membawa imajinasi kami ke zaman Belanda saat tanam paksa di abad 19, tepatnya tahun 1894. Begini ceritanya. Aku dingin banget tadi malam. Makanya ini sweater pagi ini juga masih dingin. Walaupun mataharinya udah mulai cerah tapi tetap dingin. Ayo. Ada beberapa pohon yang di Tenggara ini yang ada dalam foto. Foto itu foto yang lama sekali ya. Foto yang dari tahun 1800-an atau 1900-an awal gitu. Sekarang masih ada. Ini salah satu poin yang kamu bisa temui di sini dengan harga 200.000. Ayo kita jalan-jalan keliling. Kita tuh di sini dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan. Ini sekeliling kita nih kayak gunung gitu ya, atau perbukitan. Jadi kita seperti ada di lembah. Pagi ini kita juga melihat itu saudara-saudara kita pergi mulai berangkat kerja ke sepertinya perkebunan kopi ya, karena ini memang kopi. Desa Blawan terletak di Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, di lereng Pegunungan Ijen. Desa ini dikenal dengan perkebunan kopi Arabica yang dikelola oleh PT P12 yang menghasilkan kopi berkualitas tinggi yang telah diakui di pasar internasional. Ayo kita lihat kehidupan di Desa Blawan ini. Kabupaten Wonosobo dekat banget sama Kawah Ijen. Berapa jarak Kawah Konon Ijen dari? katanya 12 kilo saja. 12 kilo saja. Sebuah surga tersembunyi di kaki Pegunungan Ijen. Desa ini bukan hanya tentang keindahan alam yang memukau, tapi juga menyimpan sejarah panjang, budaya unik, dan cita rasa kopi kelas dunia. Di halaman aja subur-subur banget sayurannya. Ini kalau kita suasana pagi di sini tuh kita bisa lihat pemandangan suasana di perkampungan di atas ketinggian. Ini hampir 1000 meter di atas permukaan laut dan ini suasananya mahal banget ya kalau di sini ini. Kita kayaknya di sini cuma duduk-duduk, ngopi-ngopi, makan-makan, tidur-tidur dah cukup gitu. Koperasi Kokar. Ya, ini kita lagi berjalan di perumahan-perumahan karyawan PTPN, karyawan perkebunan kopi. Ini. Terus ya ada yang jemur tuh. Itu Kopi. oh makanya dia lindes ya. Ya. Sama kayak kita waktu lagi di perjalanan di daerah kopi waktu itu di Sumatera ya, di daerah Sumatera Selatan. Kita lewat perkampungan itu di jalan-jalannya itu dijemur kopi-kopi semua supaya dilindas pakai mobil. Supaya dibantu digiling ya. Jadi proses gilingnya itu udah terjadi. Ini di halaman-halamannya aja nanam-nanam kayak gini, sayur-sayuran, bumbu-bumbu, herbal. Subur pastilah. Pasti subur. Di depan sini anak sekolah ini soalnya sekolah SD ya. Tuh, sekolah SD Kalianyar 1. Kita jalan-jalan pagi dulu melihat suasana perkampungan desa apa tadi? Ibu yang nampi. Kopinya tanam di mana? Di ladang sini. Oh. Kopi, nice kopi. Coba cium kopinya ya. Mau kopi? Kopi? Mau minum kopi? Oh, sudah minum kopi tadi. Kopi. Dari mana, Bu?
Dari Jakarta. Seperti yang dibilang Om Ari kemarin, kalau kita jalan di perkampungan itu pasti ramah tamah. Ditawarin kopi, ditawarin mampir, ditawarin makan, katanya begitu. Luar biasa sekali Indonesia. Itu ada apa itu, San? Nah ini nih pipa Air. Air kayaknya. Itu kayak pembibitan itu. Dan kopi. Pak. Izin Pak, lihat-lihat. Iya, Ini pembibitan kopi Pak. iya, Oh iya. Kopi Arabica, Pak. iya. Iya, sini Kopi Arabica semua. Wah, Subur. ya. Warnanya hijau. Warna hijau, nih, rata lagi. Gedenya, habis tingginya. disiram juga nih. Di Desa Belawan ini kita akan mendengar penduduk berbicara dalam bahasa Madura di kesehariannya. Hal ini tak lepas dari sejarah migrasi penduduk Madura ke kawasan Bondowoso sejak masa kolonial dulu. Tradisi Madura tetap hidup di sini, memberikan warna budaya yang unik di tengah keindahan alam. Ada air terjun sana tuh. Pak. Entah kenapa kami sangat merasa senang di sini, apalagi berada di tempat-tempat terpencil dan bisa melihat kehidupan saudara senusantara yang jauh dari pemberitaan dan exposure. Ini Indonesia sesungguhnya, desa-desa dan pelosok tempat mayoritas rakyat Indonesia tinggal dan hidup bersama alam dan budayanya. Subur sekali di sini tuh, air berlimpah. Sejak tahun 1894, Desa Belawan telah menjadi saksi sejarah kolonial Belanda yang memperkenalkan kopi Arabica di tanah ini. Berkat tanah vulkanik yang subur dan udara pegunungan yang sejuk, kopi dari Belawan kini dikenal di seluruh dunia sebagai salah satu kopi terbaik dari Indonesia. Betul-betul berlimpah. Nggak ada habis-habisnya 24 jam. Ada sumber air panas, ada sumber air dingin, dan semuanya jernih. Makanya ini lahannya subur sekali guys. Subur banget daerah ini. Sampai di lereng-lereng itu ditanam semua kan? Ya. Sampai lereng-lereng bukit itu mereka menanam sayur-sayur, lihat Iya. cantiknya tuh. Subur. Jadi di sini ada tempat pemandian air panasnya juga guys. Tuh. Orang nyuci pakai air panas di sini. Ini suhunya kurang lebih 30 derajat khusus untuk anak dewasa. Tingginya nggak apa, daunnya 115 saja. Ya sekarang kita kembali lagi dan jalannya nanjak. Tuh Olahraga tanjakannya. guys, kita tuh arah naik ke sana tuh. Wah. Oh, Oke, itu tadi tempat pemandian air panas. Kita tidak mencoba karena tadi nggak ada rencana, cuma pengen jalan-jalan aja Sang ya. Nah buat teman-teman tuh biasanya kalau kita mandi di kolam air panas itu kita harus cek dulu kesehatan kita dan tidak boleh lama-lama ya, biasanya harus masuk keluar dan biasanya kalau di air belerang itu kita jangan berenang, jangan terlalu banyak bergerak, berendam. hanya berendam saja, itu berbahaya. Itu sih pengalaman kami di perjalanan selama ini juga di Ciater seperti itu. Apalagi kalau yang sudah berumur harus hati-hati. Hanya buat berendam, bukan buat beraktivitas dan banyak-banyak gerakan di dalam air panas itu. Ini kenapa ngos-ngosan? Tanjakan, tapi ini keren banget. Sumpah keren banget kita jalan-jalan di pedesaan ini, melihat aktivitas masyarakat dan Udara. desa ini dialiri sungai yang sangat-sangat jernih dan airnya deras 24 jam. Penduduk Desa Belawan juga masih menjaga tradisi budidaya kopi secara turun-temurun. Setiap cangkir kopi di sini menyimpan cerita perjuangan, kearifan lokal dan cinta terhadap tanah air. Iya, sini mah subur. Lanjutkan lagi. Ini udah agak mendatar. Coba lihat, Apa itu? di bawah itu adalah kampung bagi para sapi dan kambing. Mbak, ternak-ternak tuh ada di bawah, di pinggiran sungai. Semuanya di situ tuh. Ujung. Buat ternaknya dibikinin kampung sendiri guys. Kandang sendiri jauh dari pemukiman, jadi mungkin supaya kotorannya nggak terlalu bau ke rumah-rumah warga. Ayo, senam dong. Senam apa? Senam Pramuka Jilid 1. Senam Pramuka Jilid 1. Oke, semangat. Dadah. Aku mau beli cabai, rencana mau nyambel, tapi nggak ada cabai merah gedenya, cabai merah rawit aja. Ayam paha ada enggak? Ini berapa? 5.000 ya? Apa itu? Ikan apa itu? Oh, ikan yang putih itu berapa? Ada ikan itu aja, nggak ada lagi. Sudah bes itu anu. Kalau yang nggak muda, ini lemit namanya. Lemit. Kalau kita timus, di Betawi namanya timus. Terbuat dari Dari singkong, Ya, pakai gula merah. diparut. Oh, diparut pakai gula merah.
Enak lah Pak. Enak. Enak Ini makan Gak ada lagi enaknya. Bapak sarapan pakai apa Yum? Itu pakai sayur tahu teh. Pakai teri teri. Lu sampean masak sendiri di sini. Iya, yang Kak Tuku. Enggak. Mana sekolah? Hah, terlambat? Foto. Terlambat? Ada. Oh, sebentar lagi. Oh, cantik-cantik kali kalian. Hai. Ini bukan foto video di YouTube. Apa namanya? Road Trip Indonesia. Road Trip Indonesia. Masih masuk YouTube ya. Belajar yang pintar. Amin. Road Trip Indonesia. Salam sayang. Batunya ini kalau di sini. Ini kita bisa duduk-duduk di batu-batu ini. Ya, kita lihat. Di sini airnya gratis 24 jam, boleh sepuasnya, bahkan nggak bisa ditutup kerannya di hotel ini. Listrik juga punya turbin sendiri. Wow. Desa indah yang mandiri, punya sumber air bersih dan listrik sendiri. Wow. Kita sekarang sepertinya kembali ke masa-masa kolonial Belanda. Di tempat ini, di desa ini, imajinasi kita, ruang-ruang pikiran kita dibawa ke zaman-zaman 2 abad lalu, tahun 1894. Bayangkan, luar biasa sekali. Kalau kita lihat masih banyak bangunan-bangunan Belanda yang belum banyak berubah ya. Suasana perkampungannya juga, udaranya. Wah, memang menir-menir Belanda itu pandai-pandai sekali, guys. Pilih tempat ya Memilih tempat. untuk beristirahat. Pandai-pandai sekali mereka memilih tempat untuk beristirahat, untuk berkebun, untuk bekerja, berbisnis. Namanya juga POC. Wih, guys, kacang macadamianya langsung bisa dicoba kata bapak itu. Namanya Pak? Mana macadamia? Macadamia. Langka ini. Langka ini. Kacang termahal ini. Mahal sedunia. Termahal sedunia. Mantap, gurih dan nikmat. Mantap, gurih dan nikmat. Ingat itu Pak ya. Mantap, gurih dan nikmat. Cuma ada satu di dunia. Di Belawan. Mana? Anu kan lagi Jok. Kalau rasanya udah renyah, kita jemurnya kan tergantung cuaca. Kalau cuaca kemarau kayak gini, bisa 22 hari, 25 hari udah kering. Itu udah matang biasanya. Gila, enak banget. Enak. Kalau rasanya masih agak melempem itu biasanya belum kita belum matang, baru kita jemur lagi. Mantap. Mantap. Ada yang mau nitip nggak? Bisa kita Ada yang kirim mau dari beli sini. silakan. Terus, Robi CS. berapa per kilonya? Berapa Mas? Kalau kayak ini 310 Pak. 310 per kilo. Per Iya. kilo. Coba. Kalau ciri-cirinya yang udah matang kayak gini Pak. Ininya ada keriput, terus mulus ya Pak. Terus ininya nggak pecah. Itu yang utuh Pak. Ini apa ini? Waduh, semangat. Waduh, Nikmat. Ini agak apa? Enggak apa-apa. Ini agak muda Pak. Biasanya agak muda. Aku nggak pernah makan Iya. merasakan sebanyak ini Dan seenak. dan seenak ini dan gratis. Gak beda, nyicipin kok sebanyak itu. Lokasi dan bangunan ini dulu adalah pabrik kopi dari zaman kolonial Belanda. Di sini juga sekarang dikembangkan kacang macadamia. Katanya kacang terenak dan termahal di dunia. Kacang macadamia adalah kacang premium yang berasal dari pohon genus macadamia, asli Australia. Kacang ini memiliki tekstur yang renyah di luar namun lembut di dalam. Kaya akan lemak sehat, serat, vitamin B, dan mineral seperti magnesium. Kacang macadamia sering digunakan dalam makanan ringan, kue, dan hidangan gourmet. Karena proses panennya yang sulit dan memerlukan teknik khusus, kacang macadamia termasuk salah satu kacang termahal di dunia. Cangkang oven. Ini cangkang oven. Jadi kita udah berbagai macam varian rasa. Yang tadi baru dijemur, ini yang cangkang di oven, yang sudah dikupas dan di oven. Beda-beda sensasinya. Tapi enaknya sama. Iya. Iya, betul. Betul.
Mantap, enak, nikmat. Salah. Enak, nikmat dan gurih. Salah. Salah. Apa? Enak, Gurih dan enak, nikmat. gurih dan nikmat. Enak, gurih dan nikmat. Nah, Ini teman-teman di sini nih yang ngurusin macadamia nih. ya, tumpah selai. Lucu-lucu dan ramah-ramah semuanya, keren. Ini kacang super. Aku pemakan kacang. Ya, tiap hari makan kacang, tapi kacang kulit. Tapi kalau kacang ini wah. Ini mahal. Mahal, tapi enak, tenang. Ya, itulah kita sekarang berada di lokasi penjemuran ya. Kalau dulu di sini penjemuran dan pabrik kopi. Sekarang dia menjadi penjemuran dan pabrik macadamia. Pabrik kopinya kita nggak tahu di sebelah mana karena dia ada banyak tempat ya, banyak pabrik. Nah, ini langsung di sebelah penginapan kita, di sebelah homestay. Tuh dia tuh. Contohnya pohon macadamia kan, Nah. kemarin aku bilang. Aku juga belum terlalu kenal sih dengan kacang macadamia, tapi Kak Beda yang betul-betul udah tahu dah ini kacang mahal katanya. Kalau kita lihat di apa namanya supermarket mart yang besar-besar itu, Ini masih, nih. Tuh, ini buahnya tuh masih hijau dia. Udah semut menggerogotinya. mungkin kawan-kawan ada yang tahu kenapa dia bisa semahal itu ya. Ayo. Heng, mau lihat kamarnya nggak? Ayo. Nanti ya kita tanya Mari dulu lah. Kita lihat lobbynya dulu aja. Ini juga dijual kan di homestay. Macaco, macadamia, macaco. Kopi juga. Bangunan ini awalnya dibangun pada tahun 1894 oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai rumah bagi pengelola perkebunan kopi. Lokasinya berada di kawasan dataran tinggi Ijen. Arsitektur bangunan mencerminkan gaya kolonial klasik dengan dinding tebal dan langit-langit tinggi untuk menyesuaikan dengan iklim pegunungan yang sejuk. Seiring berjalannya waktu, bangunan ini diubah menjadi homestay, menawarkan pengalaman unik bagi para tamu yang ingin merasakan suasana masa lalu sambil menikmati keindahan alam sekitar, termasuk kawah ijen dan perkebunan kopi di sekitarnya. Homestay Kera Timur tidak hanya menjadi tempat menginap tetapi juga cerminan sejarah dan budaya daerah, terutama peran Bondowoso sebagai pusat pengolahan kopi sejak era kolonial. Pulang jogging terus kita belanja. Ini kamar kita di daerah tanah ini. Tuh. Di sana ada kolam berendam juga. Keren banget tuh. Ini ruang makan. Ntar aku ambil kunci dulu ya. Disuruh Lin Senja. Lin Senja parkirnya di situ tuh. Nanti sebentar lagi adem. Oke sahabat RT, itulah cerita perjalanan kita dari Blawan Bondowoso. Kita beberapa hari menginap di sini dan ini adalah sebuah tempat yang dingin, yang sangat recommended sekali buat sahabat RTI kunjungi karena di belakang kita ini adalah bangunan Belanda peninggalan tahun 1894. Itu luar biasa sekali, jarang-jarang sekali kita temui. Dan kalau kita kesini itu kita seperti masuk ke lorong waktu, time tunnel, di mana waktu mundur kembali ke abad 19 dan cuacanya dingin. Kalau kesini jangan lupa bawa jaket yang tebal. Pagi, apalagi di musim-musim tertentu itu dinginnya luar biasa sekali. Ada perkebunan kopi, ada pabrik kopi, ada rumah menir-menir, pejabat-pejabat perkebunan kopi, rumah menir-menir Belanda dan noni-noni Belanda. Jadi kalau mau kesini memang buat yang suka sejarah, buat yang suka tentang masa lalu, ya jangan berharap juga kemewahan seperti hotel-hotel yang lain, tapi di sini memang kita diajak suasananya itu kembali ke masa lalu, abad 19. Wow, kalau buat kami sini amazing. Di sini juga adalah jalur pendakian buat sahabat RTI yang mau naik ke Ijen, mau lihat Blue Fire. Di sini juga banyak orang-orang yang transit menginapnya di sini. Nanti jam 1 subuh itu naik ke Blue Fire. Ada guide-nya juga di sini, ada kendaraannya juga di sini kalau memang datang sendiri ya. Terus nanti juga di sini bisa kita jalan-jalan ke air panas, air terjun, melihat perkampungan, perkebunan kopi, perkampungannya. Kemudian di sini juga ada pabrik kopinya dan juga ada macadamia,
kacang termahal di dunia ada di sini, guys. Suling senja kedinginan di situ. Kita panasin dulu ya. Makasih ya, kami pamit dulu. Ya udah, sampai ketemu lagi. Kalau yang ini nggak boleh masuk. Gak tahu tuh badannya. Nanti diedit lah. Thank you, thank you. Ya, thank you. Kayak tersangka jujur. Dah. Kat Timur Homestay Belawan. Terima kasih ya Desa Belawan Homestay Katimor. Terima kasih atas kebaikan hatinya. Kami akan lanjut Bali via Banyuwangi. Sekarang kami akan terus mendaki Pegunungan Ijen sampai tembus ke Banyuwangi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton. Kalau sahabat menyukai videonya, silakan like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di next episode. Salam sayang. Ijen lah tuh. Masa? Mungkin. Tahu nggak?